Semua soal ini adalah soal materi apositif. Dari video ini kita akan belajar jenis-jenis soal apositif yang biasa keluar dalam tes. Ada 3 pola, yaitu apositif plus subjek plus verb. Yang kedua, ada subjek, apositif, baru verb plus objek. Yang ketiga, subjek, verb, objek plus apositif. Jadi, apositif bisa saja di depan kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Let's begin. Di soal ini, apositif berada sebelum subjek. Kata yang dipisah dengan koma ini bertujuan untuk memberi keterangan tambahan tentang subjek di Eric Kennel. Nah, di dalam apositif, karena dia bukan kalimat, maka dia tidak boleh diawali oleh subjek pronoun, tidak boleh diawali oleh verb atau auxiliary, dan tidak boleh diawali oleh subjek plus verb. Lalu, apa saja yang boleh dalam apositif? Yang boleh dalam apositif adalah apositif boleh terdiri dari susunan noun phrase. Apositif boleh terdiri dari susunan subclause yang tersusun dari conjunction plus subject plus verb. Apositif boleh diawali dengan gerund atau verb ing, dan apositif boleh juga diawali oleh to infinitive atau to plus verb one. Nah, setelah kita paham what to do and don't buat apositif, kita pilih jawaban yang mungkin benar dari jawaban di atas. Kita lihat, karena apositif tidak boleh diawali oleh verb, maka D salah, karena dia verb pertama yang ditambah dengan S. Yang B, the extension butuh preposition of agar bisa masuk dalam sebuah kata, maka jawaban B salah. Nah, yang A, karena di dalam subjek pada kalimat itu sudah memakai the, maka kurang tepat jika masih memakai the lagi di kata penjelasnya. Maka A masih keliru. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa karena apositif bisa diawali oleh gerund, maka jawaban yang tepat pada soal ini adalah C, yaitu extending. Extending bentuk gerund dari verb extend. Pada soal ini, apositif berada di tengah, yaitu berada setelah subjek. Pada soal ini, apositifnya tersusun dari subclause. Ada subjek plus conjunction dan verb. Namun, di pilihan jawaban ini, kita diminta untuk memilih jawaban yang tersusun dari noun phrase, karena conjunction dan verb sudah ada dalam kalimat. Berarti kita hanya mencari subjek dalam clause-nya saja. Karena dia subjek, maka subjek biasanya terdiri dari noun phrase. Polanya hanya modifier plus noun. Tidak ada conjunction dalam noun phrase, baik sebelum atau setelahnya. Nah, di antara pilihan jawaban ini, kita buang yang ada conjunction-nya. A kita buang karena ada as, C juga kita buang karena ada which, dan D juga kita buang karena ada that. Maka jawaban yang tepat untuk melengkapi apositif di atas adalah B. Soal ini sama jenisnya dengan soal yang kedua. Apositif berada di tengah, menerangkan subjek. Sebagaimana dijelaskan di soal pertama tadi, kita tahu bahwa yang boleh ada di apositif adalah apositif boleh tersusun dari noun phrase, dan seperti yang dijelaskan di soal sebelumnya juga bahwa noun phrase hanya terdiri dari modifier dan noun, dan tidak boleh diawali atau diikuti oleh conjunction. Maka kita buang pilihan jawaban yang ada conjunction-nya. B dan D kita buang karena ada as dan which. Nah, sebagaimana juga dijelaskan di soal pertama tadi bahwa apositif tidak boleh diawali oleh verb atau auxiliary, maka jawaban A kita buang karena ada auxiliary is. Nah, berarti jawaban yang tepat pada soal ini adalah jawaban C, yang murni tersusun dari noun phrase. Soal ini juga sama dengan soal yang kedua dan yang ketiga tadi. Apositif berada di tengah, menerangkan subjek. Pada soal ini, sebagaimana dijelaskan di soal pertama, kedua, dan ketiga tadi, kita tahu bahwa yang boleh ada di apositif adalah apositif boleh tersusun dari
noun phrase. Dan seperti yang dijelaskan juga bahwa noun phrase hanya terdiri dari modifier plus noun dan tidak diawali atau diikuti oleh conjunction. Maka kita buang pilihan jawaban yang ada conjunctionnya. D kita buang karena ada which. Nah, appositif juga tidak boleh diawali oleh verb atau auxiliary. Maka jawaban A kita buang karena ada are. Di B, want that kurang tepat secara susunannya saja, maka B kita buang. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban C. One adalah pasangan dari of the three untuk menunjukkan satu di antara ketiga. Pola yang terakhir dari apositif adalah subject, verb plus object, dan apositif. Apositif menerangkan objek. Kita tahu dari soal yang pertama bahwa apositif bisa terdiri dari susunan noun phrase tanpa conjunction di awal atau di akhir. Maka A dan C kita buang karena noun phrase-nya diikuti oleh conjunction that dan who. Dan dijelaskan juga di soal pertama bahwa apositif tidak boleh terdiri dari subject plus verb saja. Maka B kita buang. Maka tersisa jawaban D, noun phrase yang terbebas dari conjunction atau verb. Maka jawaban yang tepat adalah D. Itu tadi jenis-jenis soal apositif yang muncul di English Structure Test. Buat para subscriber yang belum begitu paham dan pengen tahu lebih dalam memahami jenis-jenis soal lainnya, yuk gabung di grup WhatsApp saya. Di grup itu kalian bisa tanya-tanya soal grammar tiap hari dan tentunya it's free. Link grupnya saya taruh di kolom deskripsi ya. Yuk segera gabung. Terima kasih.